Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milda, Prodi Agribisnis. Video ini dibuat sebagai laporan praktikum dasar-dasar agronomi. Dalam percobaan praktikum kali ini kami melakukan 3 metode. Yang pertama, perbanyakan vegetatif, perbanyakan generatif, dan pembuatan pupuk POC. Perbanyakan tanaman secara vegetatif merupakan suatu cara-cara perbanyakan atau perkembangbiakan dengan menggunakan bagian-bagian tanaman seperti batang, cabang, ranting, pucuk, daun, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman yang baru yang sama dengan induknya. Untuk kelebihan dari perbanyakan vegetatif ini adalah tanaman yang dihasilkan memiliki sifat yang unggul, yang sama. Sedangkan kekurangannya adalah tanaman yang dihasilkan dari perbanyakan tanaman secara vegetatif. Pada perbanyakan vegetatif ini, kami melakukan percobaan pertama, yaitu cangkok. Mencangkok adalah cara perbanyakan tanaman di mana pembentukan akar pada calon tanaman baru terjadi ketika masih melekat pada tanaman induknya. Untuk langkah-langkah mencangkok, yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, memilih batang atau cabang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Yang ketiga, menyayat dan mengupas kulit sekeliling batang. Yang keempat, mengeruk batang yang sudah dikupas kulitnya sampai lapisan kambium hilang. Kelima, menutupi batang yang sudah dikuliti dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang, lalu dibalut dengan plastik, kemudian diikat dengan menggunakan tali rafia. Yang keenam, melubangi menggunakan paku atau jarum pentul. Yang ketujuh, setelah cangkok berhasil yang ditandai dengan munculnya akar dari bagian yang dicangkok, segera dipindahkan ke tempat atau ke lahan yang sudah kami siapkan. Dalam metode cangkok ini, kami menggunakan tanaman pohon jambu. Selanjutnya, metode stek. Stek adalah perbanyakan tanaman dengan menumbuhkan potongan atau bagian tanaman seperti akar, batang, atau pucuk sehingga menjadi tanaman baru. Dalam stek ini, tanaman yang kami pakai itu tanaman lemon. Untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, menyiapkan media tanaman. Yang ketiga, memilih tanaman induk yang sehat, tunas atau cabangnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Yang keempat, membuang sebagian daun di bagian bawah batang yang akan di-stek. Yang kelima, mengolesi bahan stek dengan bawang merah, kemudian didiamkan selama beberapa menit. Yang keenam, memasukkan bahan stek ke media tanam. Yang ketujuh, menyiram media tanam dengan air secukupnya. Kemudian ditutup dengan kantong plastik untuk menjaga kelembapan. Selanjutnya, perbanyakan vegetatif sambung. Untuk pengertian sambung itu adalah teknik menyatukan pucuk yang berfungsi sebagai calon batang atas dengan batang bawah sehingga dapat diperoleh batang baru yang memiliki sifat-sifat unggul. Dalam metode sambung ini, kami menggunakan tanaman rambutan, durian, dan alpukat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama, menyiapkan batang atas dan batang bawah yang akan disambung. Membelah bagian tengah bawah setelah pucuknya dipotong. Yang ketiga, mengiris pangkal batang bawah berbentuk huruf F. Panjangnya sama dengan belahan batang atas. Yang keempat, batang atas disisipkan ke belahan batang bawah sehingga kambium keduanya bisa bertemu. Yang kelima, mengikat sambungan dengan plastik wrap serapat mungkin. Yang keenam, menyungkup tanaman yang sudah disambung untuk menjaga kelembapannya. Selanjutnya, perbanyakan generatif.
Perbanyakan secara generatif merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam proses pembiakan tanaman melalui perbanyakan generatif. Biji yang telah memenuhi syarat ditanam hingga menghasilkan tanaman yang lebih banyak. Kelebihannya yaitu penanganan yang praktis dan penyimpanan dalam waktu yang lama memuaskan. Untuk kekurangannya seperti penanaman dilakukan pada saat musimnya, dan keturunan yang dihasilkan kemungkinan tidak sama dengan induknya. Nah, adapun tanaman yang kami gunakan yaitu tanaman alpukat, durian, dan rambutan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, merendam biji yang sudah disiapkan dengan air. Yang ketiga, mencampurkan tanah, bokasi, dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1:1. Nah, yang keempat, mengisi polybag ukuran 20x10 sebanyak 9 polybag. Yang kelima, menanam biji tanaman dalam polybag sedalam 1/3 polybag. Untuk yang keenam atau yang terakhir ini, menyiram biji tanaman yang sudah ditanam dengan menggunakan air. Nah, untuk pembuatan pupuk organik cair ini atau POC, pupuk organik cair adalah larutan dari pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur haranya lebih dari 1 unsur. Kelebihan dari pupuk organik ini adalah dapat secara cepat mengatasi defisiensi hara, tidak masalah dalam pencucian hara, dan mampu menyediakan hara secara cepat. Nah, adapun langkah-langkah dalam pembuatan pupuk organik cair atau POC, bahan yang kami gunakan itu adalah kulit bawang. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan pupuk organik ini, yang pertama, menakar kulit bawang dengan menggunakan wadah ember cat dengan ukuran 4,5 kg sebanyak 2 kali. Yang kedua, memasukkan kulit bawang ke dalam wadah yang lebih besar. Yang ketiga, menambahkan 8 sendok makan gula merah yang telah dihaluskan. Yang keempat, menambahkan 6 liter air cucian beras. Yang kelima, meremas kulit bawang merah sampai mengeluarkan ekstrak. Yang keenam, menutup wadah yang digunakan sampai udara tidak masuk. Yang terakhir atau yang ketujuh, diaduk setiap 1 kali sehari selama 2 minggu. Nah, itulah tadi penjelasan tentang percobaan di setiap praktikum kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.